Baik, saya akan mempresentasikan atau mendiskusikan atau menjelaskan hasil tugas saya mengenai tentang misi kepada kaum transgender. Yang pertama, apa itu misi? Misi merupakan suatu tugas gereja atau kelompok atau seseorang atau pelayan sebagai amanah atau perintah Tuhan dari langsung dalam rangka perannya di dunia ini. Misi adalah inisiatif dari Allah. Jadi sebenarnya yang bermisi itu adalah Allah, tetapi melewat perantara kita. Jadi tugas manusia adalah sebagai sarana Allah untuk melakukan misi itu. Allah sendiri mengutus umatnya untuk memproklamasikan Injil secara jelas. Misi bukanlah pilihan yang dapat dipertimbangkan, tetapi misi adalah suatu perintah yang harus dilaksanakan. Tujuan dari misi yaitu memulihkan hubungan Allah dengan manusia. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hubungan Allah dan manusia atau relasi Allah sama manusia itu sempat renggang. Dengan bermisi ini, tujuan bermisi yaitu memulihkan hubungan Allah, hubungan manusia dengan Allah, membawa orang mengenal satu-satunya Allah yang benar dan memuliakan Allah. Misi juga merencanakan damai sejahtera dari Allah yang menyelamatkan kerajaan di dunia yang harus dikerjakan oleh setiap orang percaya lewat pelayanannya. Istilah misi atau mission berasal dari bahasa Latin. Mission diangkat dari kata dasar miter yang artinya to send, mengirim atau mengutus. Sehingga misi dapat dikatakan adalah total tugas dari Allah yang mengutus gereja untuk keselamatan dunia, di mana misi Allah adalah aktivitas Allah. Hal ini mencakup gereja dan dunia yang di dalamnya gereja memperoleh hak istimewa untuk bagian. Itu mengenai misi Allah. Kita membahas tentang apa itu si transgender. Transgender merupakan adalah tindakan atau penyimpangan seksual dari satu kelompok yang dinamakan LGBT. Lalu bagaimana perspektif transgender dalam Alkitab? Pada umumnya, transgender merupakan kumpulan orang yang identitas baru atau ekspresi gendernya yang berbeda dengan seksnya yang ditunjukkan sejak lahir. Mereka merasa tidak sesuai dengan gender sendiri, sehingga mereka menghendaki dengan bantuan medis untuk merubah seks mereka. Maka terciptalah kata transgender tersebut. Di dalam Alkitab sendiri kita mengetahui bagaimana Allah menciptakan dua manusia, yaitu Adam dan juga Hawa. Adam merupakan seorang laki-laki dan Hawa merupakan seorang perempuan, dan tidak ada gender yang diciptakan pada saat itu. Jadi di dalam Alkitab juga banyak sekali pandangan-pandangan buruk terhadap gender. Transgender ini atau sekumpulan transgender yang disebut biasa LGBT, yang termasuk dalam ada transgender. Hal tersebut menjadikan perdebatan bagi semua gereja-gereja yang menentang LGBT dan juga mendukung terhadap LGBT. Yang pertama, tanggapannya adalah transgender adalah dosa. Transgender dianggap sebagai ancaman kehidupan Kristen dan terutama terhadap Alkitab. Hal ini dibentuk perlawanan setan kepada gereja. Pada kitab imamat yang mengatakan bahwa janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara bersetubuh dengan perempuan, karena itu merupakan suatu kekejian.
Jadi kita jika melihat dari dasarnya kembali, dari perspektif Alkitab yang mengatakan bahwa transgender ini sebenarnya salah. Dia salah karena bertentangan dengan ciptaan atau kodrat yang sudah dikasihkan Tuhan. Seorang transgender tidak mensyukuri hidupnya. Jika dia seorang laki-laki yang ingin transgender menjadi wanita, berarti dia tidak mensyukuri hidupnya. Itu sama saja dengan bertentangan dengan ciptaan Tuhan. Lalu berikutnya, bagaimana transgender ini diperhadapkan dengan perspektif Alkitab? Di mana posisi transgender tersebut? Transgender akan sulit mendapatkan tempatnya atau memposisikan dirinya. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya transgender merupakan seperti halnya dalam masyarakat adalah suatu hal yang sangat dibenci oleh masyarakat. Tidak dalam perspektif Alkitab saja, bahkan dalam masyarakat sendiri, transgender ini akan sulit mendapatkan posisi tersebut. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa banyak orang di lingkungan kita yang masih menutup-nutupi atau fanatik terhadap sikap transgender tersebut. Lalu bagaimana Alkitab memposisikan transgender memposisikan dirinya dengan perspektif Alkitab? Jelas pada penjelasan di awal mengatakan bahwa perspektif Alkitab mengatakan bahwa transgender tersebut adalah tindakan yang salah atau merupakan tindakan yang sangat-sangat dibenci oleh Allah. Yang perlu kita ingat adalah memang betul tindakan itu sangat dibenci, tetapi mereka tetap adalah bagian dari kita. Transgender kita boleh membenci tindakannya, tapi tidak dengan orangnya. Sehingga posisi transgender sebetulnya itu bisa-bisa saja kita terlibat di sisi kita jika kita mau memposisikan diri mereka sebagai salah satu dari kita. Itulah sebabnya di dalam paper saya ini mengatakan misi terhadap transgender. Apa sih mau tembakan yang mau dicapai dari ini? Perlu kita ketahui bersama bahwa transgender itu masih merupakan tindakan yang sangat tidak ditoleransi banyak di daerah di dunia ini. Hanya ada beberapa saja negara-negara yang melegalkan tindakan ini. Kita hidup di negeri Indonesia, sebagaimana kita tahu bahwa masyarakat Indonesia sangat membenci dengan tindakan. Lalu apa yang mau dicapai dari misi tersebut? Kami ingin menjelaskan lewat paper yang mengatakan bahwa memang betul tindakan itu sangat tidak dapat ditolerir, tetapi itu hanya sebatas tindakan. Lalu orang yang melakukan tindakan itu adalah merupakan salah satu dari bagian kita. Jadi orang tersebut harus mendapatkan posisi nyaman, harus mendapatkan juga misi mengenai supaya mereka sadar bahwa mereka juga sebenarnya bagian dari kita. Mereka juga mempunyai hak yang sama dengan kita untuk memperoleh keselamatan tersebut. Bukan karena mereka adalah seseorang yang transgender, seseorang yang LGBT, jadi mereka tidak memperoleh keselamatan. Kita ketahui bersama bahwa keselamatan itu adalah sifatnya universal kepada setiap umat manusia, adalah haknya.
untuk memperoleh keselamatan. Tidak peduli apakah mereka statusnya apa, agamanya apa. Dalam hak keselamatan, semua manusia berhak dalam memperoleh keselamatan. Jadi tujuan misi ini terhadap transgender adalah mengingatkan kita sebelum tembakannya kepada kaum transgender, tembakan ini adalah kepada kita selaku yang tidak transgender. Seringkali dalam kehidupan kita menutup tindakan atau menutup rapat-rapat pintu persahabatan atau komunikasi untuk kepada orang-orang transgender. Itu merupakan tindakan yang salah. Sebagai orang yang percaya, seharusnya kita harus menunjukkan, kita harus dapat menghadirkan shalom Allah tersebut dengan cara bagaimana membuat mereka nyaman, dengan cara bagaimana mereka sadar bahwa mereka merupakan bagian dari kita. Dengan begitu, orang-orang yang transgender dapat mengetahui bahwa mereka adalah salah satu dari kita. Oleh sebab itu, kita harus mengingat kembali bahwa yang harus kita musuhi adalah tindakannya, bukan orang. Sebab dalam Alkitab sendiri perlu kita ingat ada namanya pengampunan. Sehingga kita harus sadar bahwa kita harus, semua orang itu pernah salah. Sehingga orang-orang yang melakukan transgender harus sadar, kami bagian dari manusia juga, harus ada toleransinya, sehingga mereka menyadari kesalahan mereka, sehingga mereka mengetahui juga dengan nyaman bahwa dia merupakan Allah. Dalam bermisi kita tidak perlu langsung mengetahui prosesnya. Dalam bermisi itu tidak ada hal yang singkat. Kita selaku bermisi bukan berarti mengkristenkan, tetapi bagaimana kita menghadirkan shalom Allah kepada dia. Masalah dari apakah seseorang tersebut akan nyaman atau tidak, apakah seseorang itu akan berubah atau tidak, itu kembali kepada lagi perbuatan Roh Kudus. Ini ya. Sehingga orang-orang itu bukan tugas kita untuk kau harus berubah, kau harus berubah. Tidak. Kita hanya mengajak, bagaimana cara mengajak mereka supaya mereka mau mendengarkan keselamatan itu. Mereka sadar juga bahwa keselamatan itu tidak ada sama kita. Untuk sebagai penutup, saya ingin mengajakkan bagaimana kita harus tindakan kita untuk terhadap orang-orang transgender ini. Kita harus menerima mereka, itu dia. Tidak boleh kita tutup-tutupi, tidak boleh kita halang-halangi. Semoga mereka datang juga. Dan mengenai perdebatan ada gereja yang menyetujui dan tidak, itu kembali kepada otoritas negara sendiri. Seperti di Jerman, itu gereja dibawa kendali oleh pemerintah, sehingga segala urusan pemerintah segala satu urusan gereja pemerintah mencampuri, sehingga di sana ada beberapa gereja yang menyetujui kegiatan tersebut. Tapi ingat,
perlu digarisbawahi bahwa transgender merupakan bagian dari kita. Mereka juga perlu untuk dimisikan. Mungkin sekian. Terima kasih.